Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talaban liridha ilahi ta'ala wa nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila alihi washabihi wa dhurriyyati wa ahli baitil kiram jamil bisali wa jamil makatun muqarrabin la jami tabin wa tabin wa ila jannah ilah wa la ilaha illa makan wa ila jannah fashirin shamsim maqtabad wa shamdul qadir wa jalil fashih fardin raji wa shaykh imam al-qurtubi wa shaykh ibn kasir wa shaykh al mahali wa shaykh al-nasyudi wa shaykh sulaiman al-jamal wa shaykh imam asawi wa shaykh shawkani wa shaykh mahmud al-alusi wa shaykh nawawi al-bantani wa shaykh bin mustafa al-marahi wa shaykh ibn ashir wa shaykh hamka wa shaykh mutawalli wa shaykh wa shaykh tantawi wa shaykh bazwaili wa shaykh muhammad ali wa shaykh wa shaykh وخذ لك بشكل مصطفى رمضان وإلى جميع مشايخنا ومشايخنا شولي لهم الفاتحة. اللهم بارك لنا في رجب وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat kaliatus 11. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha shadidul 'iqab. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sal takon sapa sira Bani Israil ing Bani Israil kam pira atainahum maringi sapa ingsun hum ing Bani Israil min ayatin saking ayat bayinatin kang pertelo waman mongko sapane wong yubadil kang ngowahi sapa man nikmatallahi ing nikmati Gusti Allah mim ba'di ma saking sawise yen to nekani mim ba'di ma ja'atsu saking sawise yen to nekani apa nikmat hu ing man ya fa innallaha mongko setuhune Allah taala iku syadidul iqabi banget nyiksane.
Zina den paes-paesaken lilladzina marang wong-wong akeh kafaru kang padha kafir sawise alladzina apa sing den paes-paesaken al hayatud dunya urip ana ing alam dunya. Wis kharuna lan padha ngina sawise alladzina kafaru minal ladzina saking wong akeh amanu kang padha iman sawise alladzina. Walladzina uta wong-wong ittaqau kang padha takwa sawise alladzina iku fauqahum sak ndukure allazina kafaru yaumal kiamat ing dalem dina kiamat. Allahu ta'ala Gusti Allah iku ya rezuku paring rezeki sapa ya si Allah man ing wong yasa'u kang ngersakaken sapa ya si Allah ing man bihoiri hisab kelawan ora hitungan pun. Kita wasyaripun 211. Takonono Bani Israil piro ayat kang terang-terang kaya nyigari segara zaman keremi Firaun sakbalane lan liya-liyane maneh kang sejatine ayat-ayat mau dadi nikmat tumrape Bani Israil. Nanging Bani Israil ora padha syukur balik malah kufur. Awas sapa wae kang ngufuri nikmate Allah taala sak temene Allah taala iku banget siksane. 212 wong-wong kafir iku padha kepincet gumebere donya. Dheweke padha ngina marang wong-wong mukmin kang padha fakir. Nanging sabenere wong-wong kang padha takwa besok ana ing akhirat dadi sak dhuwure wong-wong kafir kang padha ngina mau. Sal, tanyakanlah Bani Israil kepada Bani Israil, kam berapa banyak atainahum yang telah kami berikan kepada mereka min ayatin bayinatin dari tanda-tanda kebenaran yang nyata. Wa may yubaddil dan barang siapa yang menukar nikmat Allahi, menukar nikmat Allah mim ba'di ma ja'athu setelah datang nikmat itu kepadanya, ya fa innallaha maka sesungguhnya Allah syadidul iqabi sangat keras siksanya. Sadene kalau terangaken sakjane niki mboten sepinten penting, artinya gak kabeh sing ngaos niku nggih pernah mondok, cuman lafat sal nggih. Kula bahas lafat sal. Sal niki fi'il amar. Asline niku is'al, sa'ala yas alu sa'lan wa mas'alan fa sa'ilun ada kamasdurun is'al. Aslinya itu is'al. Cuman teng mriki terus dadi sal. Niku teng beberapa tafsir nggih, teng tafsir Al-Qurtubi nggih diterangkan, teng tafsir As-Sawi ingkang nyarai Jalalain niku nggih diterangkan. Kalau terangno, kenapa kok jadi sal? Sal asluhu is'al. Asalnya sal itu is'al. Is'al atas al. Nukilat fathatul hamzati as-saniyati ila sakini qablaha. Dipindah fathahnya hamzah yang kedua. Lafadznya kan aslinya is'al. Hamzah yang kedua al di fathahnya itu dipindah ke huruf sukun yang sebelumnya. Jadi aslinya is'al, hamzah haraf fathahnya dipindah nanggone sukun sing sadurunge berarti dadine isal. Ngoten ceritane niku ngoten. Fasaqatat tilkal hamzatu tahfifan. Kemudian digugurkan hamzahnya jadi isal. Terus manten niku summa saqatat hamzatul wasli istihna'i. Kemudian hamzah wasolnya sing nang ngarep digugurkan akhirnya menjadi sal. Ceritane niku ngoten. Makane kula nggih dibahas nggih mboten napa-napa, mboten dibahas nggih mboten napa-napa. Cuman aslinya itu memang isal. Tapi dadi sal niku nggih napa iklalnya seperti itu iklalnya. Pun. Lah, sal ini fi'il amar. Fi'il amar itu kata perintah. Perintah ini nggih diberikan oleh Allah, ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi is'al, kemudian tafsir Marahul Abid karangan Syekh Nawawi Al-Bantani itu disebutkan qul ya asyrafal khalqi li auladi ya'qub al hadirina minhum tawbihan. Tanyakan atau katakan wahai makhluk yang paling mulia kepada anak-anak Yakub yang hadir di antara mereka sebagai bentuk teguran, taubihon, sebagai bentuk teguran.
Apa yang ditanyakan kepada Bani Israel? Lanjutannya ayat, kam atainahum min ayatim bayyinah. Berapa banyaknya tanda-tanda kebenaran yang nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Perintah niki, perintah Gusti Allah marang Kanjeng Nabi sing berupa dikengken tanglet marang Bani Israel dengan pertanyaan kam atainahum min ayatim bayyinah. Niku bukan berarti Nabi diperintahkan bertanya seperti itu terus mendapatkan jawaban dari Bani Israel, tidak. Kalau balik ini mana? Kanjeng Nabi diperintah kali Gusti Allah untuk tanglet marang orang-orang Bani Israel. Piro ayat-ayat sing jelas wis ditekakno Gusti Allah nanggone orang-orang Bani Israel itu. Kanjeng Nabi diperintah bertanya seperti itu nanggone Bani Israel. Itu sebenarnya bukan berarti Nabi dikengken tanglet kaya ngoten terus mari ngono Bani Israel jawab nikmati ono piro, tidak. Makanya ini gue tanggone tafsir Al-Kabir atau tafsir Mafatihul Ghaib niku Syekh Fakhruddin Ar-Razi ngendika iklam annahu laisal maqsudu sal Bani Israil yukhbiruka an tilkal ayat. Ketahuilah bahwasanya maksud dari ini itu bukan berarti Nabi dikengken tanglet kepada Bani Israel piro ayat piro bukti sing wis teko nang ngene awakmu, tidak. Kanjeng Nabi sampun pirsa. Wa zalika li anna Rasul alaihi salatu wassalam kana aliman bitilkal ahwali fi ilamillahi taala iya. Kanjeng Nabi sampun pirsa, Kanjeng Nabi sampun semerap pilih betapa banyak bukti-bukti tanda-tanda kebenaran yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel. Kanjeng Nabi sampun semerap sebab Kanjeng Nabi diparingi semerap kali Gusti Allah. Tapi balil maksudu minhu al-mubalaghatu fi zajri anil i'radi an dalailillahi ta'ala. Tapi maksud tujuannya Allah memerintahkan Allah memerintahkan Kanjeng Nabi bertanya kepada Bani Israel itu untuk memberikan peringatan keras agar orang-orang Bani Israel tidak berpaling dari dalil-dalil Allah, dari tanda-tanda kebenaran Allah. Jadi pertanyaan seperti ingkang diperintah kali Gusti Allah marang Kanjeng Nabi Muhammad untuk bertanya kepada orang-orang Bani Israel itu koyok misalnya ono wong tuwa duwe anak itu njaluk duit terus sae misalnya. Terus wong tuane iku ngomong kayak gini, gak cukup tak aku wis ngekeki duit awakmu bolak-balik mosok gak cukup duitku wis piro sing tak kekno nang awakmu. Bukan berarti itu engko anake jawab jenengan pun kayak 100 juta, mboten, tidak perlu jawaban. Itu untuk bukti sebagai teguran, sebagai peringatan yang keras. Aku lho sing kaya awakmu duit akeh kok jek njaluk ae. Atau ada guru yang menerangkan kepada murid diterangno bolak-balik, aku wis nerangno ping pira nang gone awakmu koyo ngene kok jek durung paham-paham ae. Pertanyaan koyo ngoten kan tidak memerlukan jawaban. Engko muridnya bukan berarti muridnya jawab sampean pun nerangno ping 7, tidak. Pertanyaan itu tidak membutuhkan jawaban, itu ada upaya ungkapan peringatan yang keras dari orang yang bertanya kepada orang yang ditanyai. Kenapa? Karena Bani Israel niku sudah diberi tanda-tanda kebenaran yang sangat banyak, tapi mereka tetap bodoh. Pun Israel, Bani Israel, ono sing eling Israel itu biyen adalah nama seseorang. Jenenge sapa ri? Ayo, nama siapa? Israel nama siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub. Israel itu adalah nama lain dari nama Nabi Yakub. Isra itu artinya abdun, il itu Allah. Jadi Israel secara harfiah, secara makna itu berarti hamba Allah. Israel. Kirangan pun nanti kalau terangno napa dereng kalau ya rada-rada lali, tapi ada negara yang namanya Israel. Niku beda. Itu sesuatu yang beda.
Israel yang sekarang menjadi sebuah negara ini kalau jenengan semerap biyen itu ketika tahun 1933 sampai 1945 itu orang-orang Yahudi di Eropa itu dibunuh. Memang orang-orang Yahudi itu dibunuh. Sing mateni Adolf Hitler. Tuh, masyhur itu. Itu cerita itu, kisah itu, tragedi itu terkenal dengan nama tragedi Holocaust. Jadi wong-wong Yahudi dipateni, banyak sekali yang dibunuh, bukan hanya orang Yahudi, hampir 6 juta orang Yahudi itu dibunuh. 6 juta orang Yahudi itu dibunuh. Bukan hanya orang Yahudi saja yang dibunuh oleh Adolf Hitler itu. Singkat cerita, akhirnya orang-orang Yahudi karena banyak yang dibunuh, terus sing jek urip iki wis gak duwe negara, gak duwe tanah, akhirnya dikei tanah nang nggone Palestina. Niku sejarahnya. Akhirnya nang Palestina ono wong Yahudi, ada kawasan sing digawe khusus wong Yahudi, ono kawasan sing Islam. Biyen awalnya itu hanya 6%, 7% tanah di Palestina itu dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Samangke tambah suwe, tambah nyaplok, tambah ombo, akhirnya hampir lebih dari 60% wilayah Palestina itu sudah dikuasai Israel. Jadi nggih koyo ngoten itu orang-orang Yahudi mencaplok tanah. Cerita koyo ngeten iki nggih ana miripe san. Nggih kapanane rada viral, cuman beda agama. Lek sing Israel mang orang Yahudi nang ngene Palestina sing negara Islam yang mayoritas Islam. Saniki ana suku jenenge suku Rohingya niku saking Myanmar. Niku nggih nang gone Myanmar gak duwe diusir oleh orang-orang Myanmar, akhirnya sebagian di antara mereka terdampar, kirangan terdampar, didamparkan karo nang gone Indonesia. Niku nggih menjadi sebuah masalah. Bagaimanapun juga kita mempunyai sisi kemanusiaan, wong gak duwe negara, gak duwe apa lek nang gone kono ya engko dibunuh, dipateni. Tapi lek nang kene dia tidak punya kewarganegaraan yang asli. Dudu warga negara Indonesia. Engko akhirnya nggih kaya Israel itu tadi yang awalnya dia tidak punya tanah terus menduduki tanah Palestina, akhirnya berkembang akhirnya sampai menjadi negara kaya Israel kaya ngeten iki. Dan Israel itu baru memproklamirkan kemerdekaannya tanggal 14 Mei tahun 1948. Jadi sampai Indonesia, itu jiktuwean Indonesia. Tapi teknologinya luwih maju Israel, bal-balane luwih maju Israel, barangkali luwih maju Israel kabeh. Padahal negaranya merdeka baru memproklamirkan diri pada tahun 48 pun. Biar namanya kalau ceritakan untuk pengingat mawon bahwasanya karena Israel itu nama lain Nabi Yakub, dan kita tahu Nabi Yakub niku dukur-dukurane dadi nabi kabeh. Yakub bin Ishak bin Ibrahim niku bapake abahe dadi nabi, abahe dadi nabi, mbae kita dadi nabi. Dan siken sampun kula terangno, siken kula terangno tenggone kitab Bidayawan Nihayah, awal man wulidalahu Ismail bin Hajar al-Qibtiyah al-Misriyah. Pertama, dari Nabi Ibrahim yang lahir itu adalah Nabi Ismail dari istri kedua. Sampun kula terangno biyen saking Sayyidah Hajar. Terus mantuniku summa wulidalahu Ishak bin Sarah binti Amil Khalil. Kemudian setelah itu lahirlah Nabi Ishak dari istri pertama yaitu Sayyidah Sarah. Nah, kemudian diceritakan tentang kitab Bidayawan Nihayah niku mang kalau catat temeni juz 1 halaman 258. Summa tazawwaja ba'daha Qantura binta Yaqdun al-Kan'aniyah. Kemudian Kanjeng Nabi Ibrahim niku menikah maneh nggih dengan seorang wanita yang bernama Qantura. Qantura niki fawlidat lahu sitatan. Fawaladat lahu sitatan. Qantura niki kemudian melahirkan anak berjumlah 6. Ono sing jenenge Madian, Zamron, Sarot, Nakisan, Nasak,
terus anak yang keenam belum diberi nama, mungkin masih kecil. Terus sampai niku summa tazawwaja ba'da Hajun binta'ahin fawaladat lahu khamsatan. Kemudian Kanjeng Nabi Ibrahim menikah lagi dengan wanita istri yang keempat bernama Hajun, mempunyai anak 5. Kaisan, Kaf, Ya, Sin, Alif, Nun, Surij, Amim, Luton, Nafis. Jadi istri pertama 1, istri kedua 1, istri ketiga 6, istri keempat 5. Jadi total anak Nabi Ibrahim ono 13. Siji 6 5 13. Nah, konon katanya ada sebuah klaim kita ini orang-orang Melayu, Jawa, Bugis, Sumatera, Aceh itu konon katanya keturunan Nabi Ibrahim dari istri yang ketiga. Dari anak-anak yang dari istri ketiga itu ada yang hijrah di sekitar Asia terus melahirkan orang-orang di suku Jawa, suku Melayu dan yang lain sebagainya. Tapi klaim niku hanya klaim sepihak saja. Nggih hanya aja tentang cerita-cerita lokal, nggih. Tenggone babat-babat lokal itu ada diceritakan seperti itu, cuman tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Jadi gak usah ngaku-ngaku lek awak dhewe keturunan Nabi Ibrahim, gak usah ngaku-ngaku. Sebab memang tidak bisa dibuktikan. Cuman ada cerita-cerita, hikayat-hikayat yang menerangkan seperti itu. Nah, Nabi Ibrahim nggak ada anak, nggak ada juga Nabi Ishak nggak ada anak Nabi Yakub. Lah, Nabi Yakub niki nggih bojone nggih sekawan. Anake 12 lanang kabeh. Anake 12 lanang kabeh. Lah, dari situlah lahirlah Bani Israil. Niki nggih sakjane pun kula terangno tapi mbok piye wis nang juz 1 mungkin ya tahun-tahun kepungkur kula terangno niki. Jadi lewat anaknya Nabi Yakub, anaknya Nabi Yakub jumlahe ono 12 teko bojo 4, anake 12 lanang kabeh. Ini menurut pendapat yang paling kuat. Walaupun ada yang mengatakan 14 seluruh wedok. Tapi menurut pendapat yang paling kuat 12 anak laki-laki Nabi Yakub inilah yang menjadi Bani Israil ini. Akhirnya turun temurun dari 12 anak laki-laki niki mang sampai zaman Nabi Musa. Sampai zaman Nabi Musa, orang-orang Bani Israil di zaman Nabi Musa ditindas oleh Fir'aun, terus Allah mengutus Nabi Musa nanggone orang-orang Bani Israil. Akhirnya orang-orang Bani Israil diselamatkan berkali-kali oleh Gusti Allah. Diberi nikmat yang banyak sekali oleh Gusti Allah, diberi min ayatin bayyinah nanggone ayat niki. Napa mawon ayatin bayyinahnya sigare lautan. Itu sudah kita bahas juga. Tongkate Nabi Musa yang membelah lautan. Mereka diberi manna dan salwa. Mereka diberi Kanjeng Nabi Musa memukul sebuah batu dengan tongkat. Akhirnya batu ini metu banyune. Itu semua tangannya Nabi Musa dilebokno sak terus ditokno maneh tangane metu cahaya. Itu semua orang-orang tahu, orang-orang Bani Israil tahu, dan cerita itu turun temurun sampai orang-orang Bani Israil di zaman Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Cerita itu tertulis nanggone Taurat, mereka membacanya. Terus ketika Kanjeng Nabi Muhammad diutus, tertulis juga nanggone Al-Quran. Mereka membuktikannya. Mereka tahu nanggone Al-Quran juga enten menceritakan tentang Nabi Musa dan mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa, kepada umatnya Bani Israil niku mang. Dikei manna dan salwa, tapi mereka tetap boten purun iman. Padahal min ayatim bayyinah. Buktinya wis jelas. Buktinya sudah sangat jelas turun-temurun seperti itu nanggone Kanjeng Nabi Muhammad diceritakan nang Al-Qur'an, tapi mereka tidak beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya ini kelanjutannya ayat wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu. Dan barang siapa yang menukar nikmat Allah setelah datang nikmat itu kepadanya. Dengan tafsir At-Tabari.
dijelaskan sing dimaksud nikmat dalam ayat itu al-Islam wa ma farada min syara'i dinihi. Sing dimaksud nikmat dalam ayat ini adalah Islam yang mana dan apa-apa yang telah difardukan dalam syariat agama Islam. Wis ngerti ayat bayinah, bukti yang jelas anggone Bani Israel di zaman dulu sudah turun temurun ada cerita seperti itu dibuktikan nanggone Al-Quran, tapi mereka tetap boten purun iman. Mereka menukar nikmat Allah padahal nikmat itu sudah datang kepadanya, yaitu Islam. Artinya apa? Islam sudah datang nanggone mereka dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad, tapi mereka tetap boten purun iman. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam tafsirnya ini mengatakan seperti ini. La yahtassu hadza bi Bani Israil. Ayat niki adalah perintah kepada Kanjeng Nabi Muhammad untuk bertanya kepada Bani Israil. Kan ngoten. Awal ayat kan pun terang apa yang sal Bani Israil, takon nang Bani Israil. Walaupun ayat ini redaksinya itu adalah perintah kepada Kanjeng Nabi Muhammad untuk bertanya kepada Bani Israil, tapi dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nanggone kitab tafsirnya, ayat ini tidak khusus untuk orang Bani Israil saja. Artinya apa? Bisa juga ayat ini yang dimaksud adalah kita, yang mana kita menukar nikmat yang telah diberikan oleh Allah dengan sesuatu yang lain. Jadi ayat ini kan orang-orang Bani Israil menukar Islam dengan kekufuran. Wis teko Islam tapi mereka tetap kufur. Tapi dari Syekh Abdul Qadir Jailani benar, ayat ini memang diturunkan kitabnya untuk Bani Israil, tapi gak kayak Bani Israil kok. Kaya ngoten zamane sakniki. Ya wis sampean tetap kerja dhisik tapi doleo loncatan, ya doleo loncatan. Tapi istighfar sing akeh, lek salat ya dikodok, ya karena gak bisa gak iso salat Jumat, ya gak iso salat Jumat wis kodok salat zuhur. Aku nolak salah, tapi awakmu kudu duwe gambaran aku gak iso kerja nang kene, aku kudu metu teko kene. Jadi saya memang lek wis metu teko kono kan nggih gak kei solusi. Gak kei solusi. Jadi memang kita hidup di zaman yang sudah seperti sekarang dan itu diancam akhir ayat fa innallaha syadidul iqab. Maka sesungguhnya siksa Allah sangatlah pedih. Orang-orang yang menukar nikmat, menukar Islam dengan kekufuran oleh orang-orang Bani Israil, dia diancam dengan siksa yang sangat pedih. Lanjutannya ayat. Zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya. Zuyyina dijadikan indah dan paes-paesi dijadikan indah. Lil ladzina kafaru bagi orang-orang yang kufur. Apa yang dijadikan indah? Al-hayatud dunya, kehidupan dunia. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Wal ladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah, padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dan Allah memberi rezeki kepada orang yang dikehendakinya tanpa batas. Tanggone tafsir Al-Qurtubi dikatakan sing dimaksud wal muradu lil ladzina kafaru nanggone ayat ini sing dimaksud adalah ru'usa Quraisy. Sing dimaksud adalah pemuka orang-orang Quraisy. Tanggone mriki dikatakan wa khassa alladzina kafaru bi dzikri. Tanggone ayat ini disebutkan secara khusus penyebutan lafaz orang-orang kafir. Zuyyina lil ladzina kafaru. Disebutkan secara khusus orang-orang kafir. Kenapa? Liqabulihim iltazaini jumlatan. Berarti liqabulihim at-tazyina jumlatan. Karena mereka liqabulihim at-tazyina jumlatan, karena mereka itu memang menjadikan
nikmat dunia itu sebagai tujuan mereka. Itu sudah dinas. Jadi mereka, orang-orang kafir itu memang menerima keindahan dunia itu secara total. Wa iqbalihim 'ala dunya wa i'radhim 'anil akhirati bisababiha. Mereka menghadap dunia, mencari dunia, terus meninggalkan akhirat. Niku sudah merupakan nas, wis dicap. Mungkin kalau terangkan, insyaallah. Lah, wa qad ja'alallahu ma'al ardi zinatan lahal yabluwal khalqa ayyahum ahsanu amala. Perhiasan dunia, pepaesan dunia itu memang dijadikan Allah sebagai bahan ujian bagi manusia. Pepaesan dunia, sing nang dunia niki, apapun bentuknya, itu dijadikan ujian oleh Allah bagi orang-orang yang ada di dunia, hidup di dunia. Fal mu'minuna alladzina hum 'ala sunani syar'i lam taftinhum az-zinata. Wong-wong sing mukmin, yang hidup lurus di jalan Allah, di jalan syariat Islam, dek isok noto atine, isok noto ibadah, dia tidak akan terfitnah dengan perhiasan dunia. Tapi wal kuffaru tamallakat hum li'annahum la ya'taqiduna ghairaha. Tapi orang-orang kafir itu dia hanya mencari dunia karena memang tujuannya dunia saja dan dia tidak percaya dengan kehidupan setelah dunia. Makanya ini dikatakan ru'usa Quraisyin. Orang-orang Quraisy itu tidak percaya dengan adanya kehidupan setelah dunia pun. Ayat niki Zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya. Niku mirip dengan surah Ali Imran ayat 14. Insyaallah ayatnya cukup populer. Teng mriku dikatakan Gusti Allah dawuh zuyyina lin nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina. Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada kesenangan berupa perempuan dan anak laki-laki. Wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati, dan harta benda yang bertimbun tak terhingga sebagaimana emas, seperti halnya emas dan perak. Wal khailil musawwamati, kuda pilihan. Wal an'ami wal harsi, binatang ternak dan sawaladang. Zalika mataul hayatid dunya, itulah kesenangan hidup di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Lek surah Al-Baqarah ayat 212 niki teng mriki dikatakan zuyyina lil ladzina kafaru, dikhususkan hanya kepada orang-orang kafir. Tapi lek teng surah Ali Imran itu disebut secara umum untuk semua manusia. Persamaannya nopo? Di ayat ini tidak disebutkan siapa yang menjadikan indah. Jenengan angen-angen zuyyina lil ladzina kafar, tidak disebutkan siapa sing dadekno indah itu siapa, tidak disebutkan. Masih nang gone surah Ali Imran ayat 14 nggih disebutkan siapa yang menjadikan indah. Zuyyina lin nasi hubbus syahwati, dijadikan indah kecintaan manusia kepada kesenangan-kesenangan. Tidak disebutkan sapa sing jadena indah. Itu artinya nopo? Menurut ulama ahli tafsir, ketika menerangkan surah Ali Imran ayat 14, sing dadekno indah itu iso Gusti Allah, iso setan. Iso setan nggih, iso jin, iso manungsa. Artinya nopo? Lek sing Allah yang menjadikan indah di konteks ayat 14 surah Ali Imran, maka sesuatu yang halal bagi kita itu akan terlihat indah. Misalnya mawon zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i, dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada wanita. Tentu ketika ada seorang suami istri, pasangan itu dijadikan indah oleh Allah, maka kalau pasangan itu dijadikan indah oleh Allah, maka pasangan kita itu adalah wanita yang cantik, menurut kita cantik, liyane enggak. Tapi lek sing dadekno indah setan,
delok bojone dhewe lho rasa-rasa. Maka yang menjadikan indah itu adalah setan. Maksudnya niku ngoten. Begitu juga anak, harta benda. Lek harta benda dijadikan indah, lek Gusti Allah sing dadekno indah, ya digawe amal sing apik. Tapi lek sing dadekno indah setan, ya didadekno hal-hal sing malah menjauhkan saking Gusti Allah. Lah, nang gone ayat niki karena konteksnya itu adalah sing disebut adalah orang-orang kafir, maka yang menjadikan indah itu adalah setan. Pun balik teng ayat. Wa yaskharuna minal ladzina amanu. Dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Jangan tingali, ya. Tanggone ayat ini, ketika Allah menerangkan tentang orang-orang kafir yang dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, niku ndamel lafadz fi'il madhi, zuyina. Jangan tingali. Zuyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Ketika Allah menyebut orang-orang kafir terhadap pandangan mereka terhadap kehidupan dunia, Allah itu menggunakan redaksi fi'il madhi, zuyina, fi'il madhi yang di mabni maf'ul, di mabni majhulno. Sementara Allah di redaksi kalimat selanjutnya ketika menyebut orang-orang kafir itu karena menghina orang-orang yang beriman, niku menggunakan redaksi fi'il mudhari. Wa yaskhuruna. Niku dibahas kali ulama ahli tafsir. Kenapa kok ketika Allah menyebut mereka orang-orang kafir ketika membahas masalah kecintaan terhadap dunia kok enggak fi'il madhi, tapi ketika menyebut orang-orang kafir menghina orang-orang beriman kok enggak fi'il mudhari? Gini ku mang balik nang gone awal sing kula terangno, sebab orang-orang kafir itu memang dinas wis dicitak, bahasa Jawa niku wis dicitak. Pancen oleh ngejar dunia itu kaya ngono iku. Mangkane ndai fi'il madhi wis dicitakane kaya ngoten niku. Ya, kita kalau lihat orang-orang tanpa menyebut rasis lah nanti. Itu oleh ngejar dunia kan wis kaya ngoten niku. Wis dicitak kuwi Gusti Allah kaya ngoten niku memang. Tapi ketika menyebut orang-orang kafir yang menghina orang-orang yang beriman, itu Gusti Allah menggunakan redaksi fi'il mudhari sebab nopo bisa saja, bisa jadi engko iku bisa berubah, dia tidak menghina seperti penghinaan yang pertama. Artinya ya iso tambah nemen, iso tambah gak nemen, iso gak ngenyek maneh. Jadi ketika ayat ini turun, orang-orang kafir Quraisy itu menghina sahabat-sahabat Kanjeng Nabi sing derek Kanjeng Nabi. Mriki dikatakan tentang tafsir Al-Qurtubi dikatakan kabilalin wa Suhaib wa Ibni Mas'ud wa ghairihim. Ini diceritakan tentang sahabat Suhaib. Kita tahu cerita tentang Bilal bin Rabah. Ada sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud. Orang-orang kafir itu heran. Orang-orang kafir Quraisy itu heran, kok ya ono wong bahkan rela mati demi Kanjeng Nabi Muhammad, bahkan rela duweke kabeh dikekno wong-wong kafir demi Kanjeng Nabi. Orang-orang kafir itu heran, orang-orang kafir Quraisy itu heran, kok ono wong koyo ngono. Belani duweke dikekno kabeh sampai gak duwe apa-apa. Kok ya ono wong koyo ngono. Akhirnya mereka menghina orang-orang miskin, orang-orang gak duwe, sahabat-sahabat Kanjeng Nabi. Makanya ini dengan tafsir Al-Qurtubi dikatakan ada sebuah hadis riwayat Sayyidina Ali, Kanjeng Nabi dawuh, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol man istadzalla mu'minan aw mu'minatan aw haqqarahu bi fakrihi wa qillati zati yadi syaharahu wa huwa yaumal qiyamati summa fadhahu. Terus Kanjeng Nabi sapane wong siapa saja sing merendahkan seorang mukmin, menganggapnya hina karena dia fakir, karena dia miskin, karena dia fakir, karena kemiskinannya atau karena kekurangan harta. Ya syaharahu wa yaumal qiyamah. Maka Allah akan memerangi orang itu pada hari kiamat, summa fadhahu, kemudian menghancurkannya. Hadis niki tidak hanya ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy, ya kepada kita juga, ya tentang larangan menghina seseorang yang mukmin yang miskin. Jadi wong gak duwe ya ojo dinyek.
Ojo dinyek, ojo diirokno. Sebab niku mang sapa wong sing ngirokno wong mukmin itu fakir, terus seseorang itu menghina kefakirannya, menghina kekurangan hartanya, maka Allah akan memeranginya di hari kiamat dan Allah akan menghancurkannya. Lanjutannya ayat. Wallazina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Sing dimaksud lebih mulia napa? Tenggone teng mriki dikatakan tafsir Al-Qurtubi dikatakan ai fid darajati, bisa jadi di dalam derajatnya. Au bil yuhtamalu ayyuradu bil fawqil makani, bisa juga di tempatnya besok di akhirat. Wa yuhtamalu ayyakuna tafdil, bisa juga karena keutamaannya. Artinya napa? Wong-wong kafir sing ngenyek orang-orang mukmin sing miskin meneh ketika dina kiamat iku derajate wong-wong mukmin sing miskin itu luwih dhuwur, lebih tinggi daripada orang-orang kafir yang mana mereka menghina orang-orang mukmin tersebut. Ya pasti itu. Derajatnya, tempatnya ya fauqahum yaumal qiyamah. Nah, ayat niki bukan hanya untuk ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy saja. Bisa saja di antara kita, di antara orang yang Islam, orang-orang sing Islam. Ketika nang dunya kok ana wong Islam sing gak duwe melarat, fakir, tapi ibadahe sregep, gak tau nglarani koncone, gak tau nglarani tanggane. Terus kok ana wong Islam liya sing mana wong Islam liya iku mang nanggone dunya sugih, tapi ibadah arang kadang sembahyang gak jangkep 5 waktu, Ramadan gak poso, Ramadan jangkep, ya. Terus dia sering nglarani wong liya, maka derajatnya orang Islam sing fakir nanggone dunya niku mang lebih tinggi daripada orang Islam sing sugih nang dunya niku mang. Jadi fauqahum yaumal qiyamah itu bukan hanya kepada antara Islam dan kafir saja, podo-podo Islami. Bisa saja seseorang yang miskin di dunia derajatnya lebih tinggi daripada orang yang kaya ketika di dunia. Ayat terakhir ditutup wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Tenggone tafsir Al-Qurtubi dikatakan waqala ad-dhahaku yakni min ghairi tabi'atin fil akhirah. Maksudnya wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab niku napa? Meneh nanggone akhirat tidak ada tuntutan. Artinya nggih mlebu surga bighairi hisab. Niku kan ya niku rezeki sing paling enak niku. Mlebu surga tanpa hisab. Menurut pendapat Imam Ad-Dhahak. Tapi menurut pendapat yang lain, huwa isyaratun ila haula'il mustad'afina. Ini adalah isyarat buat orang-orang sing direndahkan, sing dilemahkan, sing dinyek nanggone dunya niku mang ayyarzuqum ulwal manzilah. Allah akan memberi rezeki kepada mereka besok nang akhirat akan mendapatkan tempat tertinggi. Atau juga bisa dimaknai wa yuhtamalu ayyakunal makna bi ghairi ihtisabin minal marzuqin. Bisa juga dimaknani sebagaimana surah At-Tolak ayat 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Sapane wong sing bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini maksudnya biyen kula pernah menerangkan tentang makom tajrid, ono makom asbab, makom kasab. Ya bagi orang-orang yang sing makom tajrid, ya wallahu yarzuqu may yasha'u bi ghairi hisab. Sing makom tajrid. Menurut pendapat yang ketiga seperti itu. Bagi orang-orang yang semakom tajrid, ya Allah akan memberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Pun jika sematan, mungkin kita diketerangi manfaat. Minggu bijing berangkat, kempal teng pundi, Pak RT? Teng buku. Berarti satu bis kalau nyuwun teng buku, satu bis nyuwun teng Chandra nggih. Lagi kan 2 bis, gimana mawon berarti pun nggih. Rep benjing insyaallah sing ngaos. Masih Senin sampun nisu saban. Rep benjing insyaallah ngaos terakhir, manten Rebo malih
pegangan khususiyah nggih. Terus Rebo benjing insyaallah tasik ngaos nutukaken kanten kedhi nggih, nutukaken kanten kedhi. Terus Rebo malih baru khususiyah. Pun mantun niku Rebo maneh Rebo terakhir mantun niku kepanggih Ramadan. Pun mugi-mugi diparingi sehat walafiat kabeh kangge Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.